Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddala ramadhana lis-shaimin al-mu'minin liyakunu minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga seluruh amalan kita, puasa kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memudahkan kita melewati sisa-sisa di hari bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Ramadan adalah bulan musimnya kita berdoa. Artinya tidak ada waktu dan celah di bulan Ramadan ini kita melakukan hal-hal yang tidak ada nilai ibadahnya. Karena setiap menit, detik yang berganti punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair, Ahmad Syauqi, yang dikenal dengan Amir Syu'ara, raja pangeran penyair, pernah mengingatkan kita. Beliau berkata, "Daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqun wa thawani." Daqatu qalbil mar'i, detak jantung seseorang berkata kepada dirinya, "Innal hayata daqaiqun wa thawani." Sesungguhnya kehidupan ini adalah hitungan beberapa menit dan detik. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan setiap detik jantung yang Allah titipkan kepada kita untuk hal-hal yang bernilai ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Kita tunaikan puasa sesuai dengan aturannya, kita kerjakan sesuai dengan perintahnya, lalu kita tingkatkan amalan-amalan soleh kita, dan kita isi Ramadan ini dengan kekuatan iman. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mengerjakan puasa dengan penuh keimanan, dialah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang melakukan puasa itu mendapatkan kenaikan takwa, kecuali hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh dan serius dalam menjalani puasanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan bulan Ramadan ini adalah bahwa bulan Ramadan syahrul doa. Artinya bulan musimnya kita berdoa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Salatu da'watin la turad. Da'watul walidi, da'watus shaimi, wa da'watul musafir." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mudah bagi Allah menerima doa tersebut. Yang pertama, da'watul walidi, doa orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, da'watus shaimi, doa orang yang sedang berpuasa. Kemudian da'watul musafir, doa orang yang sedang musafir. Dalam hadis ini memberi pesan kepada kita bahwa salah satu doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang berpuasa. Kemudian hadis ini juga memberikan kesan kepada kita bahwa seluruh waktu bagi orang yang sedang melaksanakan puasa adalah waktu untuk dia berdoa. Antara waktu itu adalah yang pertama, waktu menjelang berbuka. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila seseorang hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat dan aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon kepadaku. Bila kita perhatikan ayat ini,
ayat ini terletak di antara ayat-ayat puasa, di tengah ayat-ayat tentang pembahasan puasa. Ayat sebelumnya adalah berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian diikuti dua ayat setelahnya barulah datang ayat ini. Kemudian setelah ayat doa ini membahas lagi tentang perihal puasa, uhilla lakum lailatul siyam. Ini mengisyaratkan bahwa adanya letaknya ayat doa ini di tengah-tengah ayat berpuasa menegaskan bahwa waktu berpuasa itu adalah waktu yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan lagi, sebelum ayat doa ini berbicara tentang membahas tentang puasa, yang mana puasa itu terjadi di siang hari. Kemudian setelah ayat doa berbicara tentang malamnya puasa. Artinya setelah kita melaksanakan puasa di siang hari, kemudian diikuti oleh satu waktu yang mana waktu tersebut adalah waktu istijabah doa. Kemudian setelah waktu tersebut adalah baru datangnya malam. Apakah waktu tersebut? Waktu tersebut adalah waktu maghrib, yaitu waktu kita berbuka. Oleh karena itu datangnya ayat doa ini setelah pembahasan puasa di siang hari, kita ternyata ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya malam, yaitu waktu berbuka, untuk memanjatkan doa kepada Allah. Dan yang mana waktu tersebut adalah waktu yang sangat mudah dan cepat dikabulkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipertegas dalam sebuah hadis, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la durhat. Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka tidak akan tertolak. Oleh karena itu manfaatkanlah waktu berbuka, yang mana waktu itu waktu yang sangat sempit untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah waktu sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni fastajiba lahu man yas'alni fa'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengamati ke langit dunia ketika sepertiga akhir malam, yaitu menjelang sahur, dan lalu berkata, barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Kata-kata hum yastaghfirun di sini menunjukkan bahwa kita ketika berdoa di waktu sahur, mari kita ajak keluarga kita, mari kita berdoa bersama-sama. Kita manfaatkan waktu subuh inilah waktu, kita manfaatkan waktu sahur inilah waktu untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah waktu setelah subuh sampai terbit matahari. Rasulullah SAW selalu berdoa kepada hambanya, yang mana beliau bersabda, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Maksud waktu pagi di sini adalah setelah subuh sampai terbitnya matahari. Oleh karena itu para ulama selalu mengingatkan jangan sampai kita tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Itu marilah kita memperbanyak doa kita di bulan Ramadan ini, dan khususnya 3 waktu ini harus kita, dan khususnya yang pernah kita lewatkan 3 waktu yang sangat ditekankan ini. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.